mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Tiba-tiba Istriku Berubah, karya dari author Kiss, bab 25, Wanita Modern Menurut Islam. Bersama saya Sensen, selamat mendengarkan. Hana menggigit bibir bawahnya melihat seorang wanita cantik berpakaian seksi tersenyum manis menyapa suaminya. Mas Reza, apa kabar? Wanita cantik itu langsung memeluk Reza membuat Hana terkejut. Reza langsung mendorong wanita itu kasar, hingga membuat wanita cantik itu hampir terjatuh. Mas Reza, kenapa aku didorong? Tanya wanita itu dengan nada kesal membuat Reza tersadar saat menatap lekat wanita itu yang ternyata wanita yang pernah dekat dengannya. Wajar suami saya mendorong kamu, karena kamu bukan mahram suami saya. Hana berkata tegas menatap tajam wanita itu, seraya memeluk pinggang Reza posesif. Reza yang mendapatkan pelukan dari Hana secara tiba-tiba pun tersenyum dalam hati. Kamu sudah menikah, Mas? Tanya wanita itu terkejut. Ya, ini istri aku, namanya Hana. Ujar Reza datar, seraya menatap Hana yang sedang memeluknya dengan wajah tanpa ekspresi. Hana tersenyum cerah karena lagi dan lagi, Reza mengakuinya sebagai istri pada orang-orang. Namun senyuman itu memudar dikala wanita seksi itu menghina dirinya. Serius kamu, Mas? Pasti kamu menikah karena dijodohkan. Karena tidak mungkin pilihanmu wanita kampungan seperti ini. Kriteria kamu kan tinggi, seksi, cantik, wanita karir mirip seperti aku. Wanita itu berkata pedas menilai penampilan Hana dari atas sampai bawah. Lalu dia kembali melihat Reza yang memakai kemeja panjang lengan berwarna putih, dipadu dengan kain sarung. Benar-benar penampilan Reza saat ini sangat berbeda dengan Reza yang ia kenal dulu. Karena Reza tak pernah memakai sarung, dan tidak tahu cara memakai sarung. Wanita itu adalah Amira, wanita yang pernah dekat dengan Reza di masa magang kerja dulu. Hati Hana terasa kesal dan sakit mendengar hinaan wanita itu. Kenapa kamu menyebutku kampungan? Apa tertulis di keningku kalau aku ini kampungan? Tanya Hana dengan nada sarkas menatap tajam Amira. Para pengunjung melirik ke arah keduanya. Sayang sekali bila dilewatkan untuk melihat perdebatan panas istri sah dengan wanita yang mirip bibit pelakor. Tentu saja kamu kampungan. Lihatlah gayamu sangat berbanding jauh dengan kata modern. Bahkan Mas Reza yang selalu tampil keren malah kampungan saat bersanding dengan kamu. Amira berkata tak kalah sarkas menatap rendah Hana. Hana tak merasa gentar dengan celaan Amira. Sudah terbiasa baginya di akhir zaman ini, dicela dan disindir soalim, karena memakai pakaian syar'i dan sering sholat. Reza yang mendengar Amira menghina Hana sedari tadi pun merasa panas hatinya. Dia tak suka mendengar orang menjelek-jelekan istrinya, sebab dia sendiri yang paling tahu bagaimana kecantikan istrinya tanpa memakai pakaian syar'i. Dia yakin, bila Hana berpakaian kurang bahan lalu berjalan-jalan di mall, pasti akan sangat banyak orang-orang yang terpana melihat kecantikan istrinya. Amira, kamu? Coba Anda sebutkan, bagaimana cara berpakaian modern, Nona? Apakah modern yang dimaksud berpakaian mini seperti Anda? Suara bariton lainnya lebih dulu mendahului Reza, membuat pandangan orang-orang beralih menatap seorang pria tampan memakai baju koko dipadu dengan sarung. Hana yang melihat pria tampan itu tersenyum senang. Vero? Gumam Hana pelan namun masih terdengar jelas di telinga Reza. Of course. Pakaian modern adalah seperti yang aku pakai. Jawab Amira penuh percaya diri. Dangkal pemikiran Anda, sempit pengetahuan Anda, dan minim pengalaman Anda. Mungkin bila di negara barat, apa yang Anda pakai akan dinilai modern. Tapi saat ini, Anda sedang berada di Indonesia yang mayoritasnya Muslim sebanyak 86,9%. Pakaian wanita muslimah, bukan pakaian kurang bahan seperti yang Anda pakai. Pakaian muslimah adalah pakaian syar'i seperti yang wanita ini pakai. Islam tidak mengekang wanita untuk tampil modern. Karena sejatinya, bila orang-orang belajar sejarah Islam, maka mereka akan tahu bahwasanya memakai pakaian tertutup adalah lambang berkembangnya zaman. Modern yang dimaksud dalam Islam untuk seorang wanita yaitu menutup auratnya, memelihara rasa malunya. Semakin tertutup ia dengan dunia luar, maka akan semakin modern dia dan semakin mahal nilainya di mata Allah dan pria. Vero menjelaskan panjang lebar membuat wajah Amira merah pada menahan amarah dan malu. Sedangkan pengunjung lain merasa kagum dengan penjelasan Vero. Satu lagi, setiap orang yang memiliki agama berhak memakai identitas agamanya. Seperti yang saya pakai ini, hijab adalah identitas saya sebagai muslimah. Sama seperti Kristen yang memakai kalung salib, dan Yahudi memakai kippah. Tambah Hana membuat pengunjung yang berbeda agama dengannya tersenyum cerah, karena Hana menghargai mereka. Bersambung, tiba-tiba istriku berubah. Karya dari author Kiss,
Bab 26, Aku Suaminya. Dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Amira yang kalah telak dengan penjelasan halus Vero dan malu, karena banyak sindiran halus tapi tajam dari Vero membuat wanita itu kesal. Dasar orang-orang purba, dengus Amira kesal lalu beranjak pergi meninggalkan Vero, Hana, dan Reza. Begitu juga dengan orang-orang yang tadinya mengerubungi mereka tadi segera bubar. Hana melepaskan pelukannya, membuat Reza terkejut karena saat ini istrinya malah berbicara dan tersenyum manis pada pria asing. Mas Vero, apa kabar? Tanya Hana dengan senyum mereka di wajahnya. Alhamdulillah, baik Hana. Kamu apa kabar? Tanya Vero balik tak kalah ramah dengan Hana. Alhamdulillah, aku juga baik mas. Ibu di kampung apa kabar? Ibu udah dipanggil awohan. Vero berucap lembut membuat senyuman Hana memudar. Wanita cantik itu menutup mulutnya tak percaya. Innalillahi, kapan mas? Kenapa gak kabarin aku? 2 tahun yang lalu. Maaf, waktu itu aku sedang terpuruk. Jadi gak sempat mikir buat kabarin kamu. Balas Vero tak enak hati. Ditinggalkan oleh orang tua tunggal adalah hal yang paling menyakitkan bagi setiap anak. Begitu juga dengan Vero, yang ditinggalkan oleh sang ayah untuk selama-lamanya di usia 5 tahun. Lalu disusul ibunya yang meninggal di usia 27 tahun. Iya gak apa-apa mas, turut berduka cita. Terus mas sekarang udah ada pendampingnya? Tanya Hana penasaran membuat Vero tersenyum kecil. Kalau belum, apa kamu mau jadi pendamping aku? Vero bertanya dengan nada serius, membuat percikan api cemburu dalam diri Reza terbakar. Pipi Hana merona mendengar pertanyaan Vero. Jujur saja keduanya pernah dekat di masa lalu. Vero adalah murid Buya Hana langsung. Keduanya sering bertemu di saat Hana ingin mendatangi bilik Buyanya di pesantren dulu. Namun wanita itu tahu bahwa Vero hanya bercanda. Napas Reza memburu. Pria tampan itu mengepalkan tangannya erat ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri Vero menggoda istrinya. Apalagi Vero dan Hana berbicara seolah dirinya hanya angin lewat saja. Mbak, bungkus 1 ponsel yang paling mahal dan terbaru sekarang juga. Tegas Reza tiba-tiba dengan suara yang keras, membuat Hana dan Vero tersentak. Begitu juga dengan wanita SPG cantik yang tadi berbicara dengan Vero. Wanita itu menelan ludahnya kasar lalu segera membungkus ponsel yang diminta oleh Reza. Ini siapa Han? Tanya Vero membuat Reza langsung merangkul pinggang Hana posesif. Reza mencium pipi Hana untuk pertama kalinya, membuat jantung wanita itu berdetak kencang. Kenalin, aku Reza suaminya Hana, pendamping hidup Hana. Ujar Reza sengaja menekankan kata suami dan pendamping hidup, seolah ingin memberikan kode pada Vero agar tak mencoba merebut Hana darinya. Vero yang mendengarnya tak terkejut, karena dia tahu dari teman-temannya bahwa Hana telah dijodohkan dengan pria kota. Oh, aku Vero, senior Hana di pesantren dulu. Balas Vero tersenyum kecil karena tahu bahwa Reza sedang cemburu buta. Oh, senior. Baiklah, karena hari sudah siang, kami izin pamit pulang dulu ya senior. Ujar Reza menekankan kata senior, seolah ingin menyadarkan Vero bahwa dia bukan siapa-siapanya Hana. Hubungan hanya sebatas senior dan junior. Reza yang lebih unggul karena dia suami Hana. Baik, silakan. Senang berkenalan dengan kamu. Vero tersenyum ramah membuat Reza memutar bola matanya malas. Kamu senang, aku enggak. Batin Reza kesal. Jelaskan. Tegas Reza menatap tajam Hana. Jelaskan apa mas? Tanya Hana polos. Vero. Balas Reza singkat. Bersambung. Terima kasih 27. Sok tahu kamu. Dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Reza tak banyak berbicara. Dia mengajak Hana pulang. Bahkan pria tampan itu melupakan janjinya yang akan mengajak Hana makan siang. Hatinya bergemuruh. Masih terekam jelas bagaimana pria asing itu membela Hana dan menggoda istrinya itu di hadapannya. Reza mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, membuat Hana merasa ketakutan. Mas jangan ngebut, aku takut. Ujar Hana seraya menggenggam erat tali sabuk pengaman. Reza tak menjawab. Dia hanya menurunkan laju mobilnya menjadi sedang. Pria tampan itu masih tak mengeluarkan sepatah kata pun. Mas, kamu kenapa? Apa ada yang salah? Tanya Hana lembut karena melihat raut wajah Reza seperti orang yang sedang marah. Menurut kamu? Reza tak menjawab. Dia balik bertanya membuat Hana terdiam. Wanita cantik itu merasa sedih. Karena baru saja mereka berdua bahagia malah berakhir seperti ini. Padahal Hana sudah merancang ide mengajak Reza jalan-jalan di mall seharian.
Karena selama mereka menikah, tak sekalipun Reza mengajak Hana keluar. Begitu juga dengan Reza yang setelah pulang kerja selalu di rumah mengurung diri dalam ruang kerja. Suaminya hanya tahu kerja dan kerja. Hana tak tahu bahwa Reza sedang cemburu padanya. Mungkin bila wanita itu tahu, pasti dia akan merasa lebih bahagia daripada bahagia jalan-jalan ke mall. Kenapa sangat susah bahagia seperti suami istri yang lain? Gumam Hana pelan menatap nanar keluar jendela. Wanita cantik itu membuka kaca jendela mobil saat Reza menghentikan mobilnya karena lampu merah. Reza memijat keningnya. Entah mengapa pria tampan itu merasa tak suka dan panas bila melihat Hana tersenyum dan berbicara dengan pria lain. Untuk pertama kalinya, dia merasakan hal yang seperti ini. Malum saja, Reza tak pernah jatuh cinta. Meski kriterianya yang sangat tinggi, pria tampan itu tak pernah mau menjalin hubungan sebelum menikah. Seksi, wanita karir, dan cantik merupakan kriteria istri, bukan pacar. Entah apa yang terjadi padaku. Baru pertama kali aku merasakan hal yang seperti ini. Kenapa aku tidak suka melihat Hana tersenyum manis pada pria selain aku? Apa ini semua karena aku suaminya? Apa begini perasaan seorang suami yang tak rela melihat istrinya tersenyum pada pria lain? Apa ini cemburu? Tidak mungkin. Aku tidak cinta padanya. Mustahil aku cemburu. Batin Reza bertengkar dengan diri sendiri. Reza melihat ke arah Hana yang menatap keluar jendela. Pria tampan itu mengepalkan tangannya erat dikala melihat segerombolan anak remaja pengendara motor melirik ke arah Hana. Terlihat mereka saling berbisik-bisik dengan senyuman di wajah mereka menatap Hana. Sial, berani sekali bocah tengil seperti mereka menatap kagum penuh damba istrinya. Cih, dasar anak muda zaman sekarang. Kencing belum lurus keluar dari pisangnya, sudah melirik bini orang. Batin Reza kesal. Pria tampan itu segera menutup kaca jendela Hana sehingga membuat istrinya itu langsung menoleh ke arahnya. Mas marah. Hana menarik lengan kemeja Reza. Tahu aja. Reza cemberut. Pria tampan itu kembali melajukan mobilnya di saat lampu merah berganti dengan lampu hijau. Mas kalau marah bilang marah. Jangan dipendam karena rasanya nggak enak. Hana berkata dengan nada pelan seraya menatap Reza dengan tatapan sendunya. Sok tahu kamu. Balas Reza dingin. Bukan sok tahu, Mas. Tapi memang aku tahu betul bagaimana rasanya memendam amarah pada seseorang. Rasanya benar-benar nggak enak. Ujar Hana seraya menggigit bibir bawahnya pelan. Emang kamu sering marah? Tanya Reza penasaran masih dengan nada dingin. Sering lah, aku kan manusia, jadi wajar kalau aku marah. Balas Hana cemberut. Emang siapa yang sering buat kamu marah? Tanya Reza asal melirik ke arah Hana. Kamu. Balas Hana jujur. Membuat Reza langsung menghentikan mobilnya mendadak. Sehingga membuat kepala Hana hampir terbentur jok mobil depan. Astagfirullah, Mas. Kalau mau berhenti hati-hati, aku nggak mau jadi janda perawan. Teriak Hana terkejut. Bersambung. Terima kasih sudah menunggu. Tiba-tiba istriku berubah. Karya dari author Kiss, bab 28. Menginterogasi Hana. Mas tungguin. Hana berlari mengikuti Reza yang masuk ke dalam rumah. Wanita cantik itu masih bingung dengan sikap Reza yang seperti orang marah. Padahal tadi di mall, suaminya itu baik-baik saja. Bahkan Reza sering tersenyum kecil saat jalan-jalan di mall. Namun kenapa saat ini pria itu berubah? Reza mempercepat langkahnya, namun sarung pria itu terlepas dari pinggangnya, membuat Hana tertawa lepas. Karena celana pendek yang Reza pakai bercorak Superman. Mas, kenapa nggak pakai celana Patrick saja? Lebih keren karena warnanya pink. Ujar Hana menghampiri Reza yang berusaha memakai sarungnya kembali. Reza tetap diam saja. Pria tampan itu enggan menanggapi candaan yang dilontarkan Hana. Pria tampan itu masih menyimpan kekesalan dalam hati. Dia melempar sarung asal, lalu membiarkan celana Superman-nya dilihat oleh Hana. Karena saat ini pria tampan itu ingin menginterogasi Hana lebih dulu. Hana yang melihatnya pun mengusap tengkuknya yang gatal. Wanita itu juga ikut membuka hijabnya, karena merasa kepanasan. Duduk. Tita Reza dingin membuat Hana segera duduk. Entah mengapa wanita itu sangat takut melihat raut wajah Reza yang sangat mengerikan. Saking takutnya Hana duduk di lantai,
tepat di hadapan Reza dengan posisi seperti duduk antara dua sujud. Kenapa duduk di lantai? Duduk di sofa depan aku. Kamu bukan pembantu, tapi istriku. Tegas Reza membuat Hana patuh, lalu bangkit duduk di sofa tunggal berhadapan dengan Reza. Jelaskan. Tita Reza dingin membuat Hana menautkan alisnya tak mengerti. Jelaskan apa, Mas? Tanya Hana heran. Vero, siapa dia? Kenapa kalian sepertinya dekat sekali? Tanya Reza dengan nada tegas penuh penekanan. Hana mengernyitkan dahinya. Wanita itu merasa heran mendengar pertanyaan Reza. Namun wanita itu langsung tersenyum cerah ketika teringat sosok Vero yang sangat baik padanya di zaman dulu. Mas Vero itu seniorku di pesantren dulu. Dia murid Buya. Kami dekat dulu, bahkan sangat dekat. Mas Vero sering mengajarkan aku pelajaran kitab kuning dan tahsin Al-Quran dulu. Bahkan dia yang jadi pembimbing aku saat lomba tilawatil Quran dulu. Dia sangat baik. Mas Vero juga senior yang paling diidolakan teman-teman aku dulu. Hana seakan lupa diri. Wanita cantik itu menceritakan sosok Vero dengan senyuman cerah membingkai wajahnya. Dia tak menyadari bahwa sosok Reza sedang kepanasan mendengar cerita Hana. Pria tampan itu bahkan membuka 3 kancing kemejanya. Padahal pendingin udara menyala dalam ruang tamu. Tak membuat pria itu merasa dingin, hatinya gerah, otaknya panas. Perasaannya terbakar mendengar istrinya memuji pria lain di hadapannya. Hana yang sedang bercerita pun langsung menutup mulutnya ketika sadar bahwa apa yang dilakukan telah salah. Tidak dibenarkan bila seorang istri atau suami memuji wanita atau pria lain di hadapan pasangannya. Itu semua guna menjaga hati pasangan agar tidak sakit. Hana telah salah dan wanita itu mengakuinya. Tak seharusnya dia memuji Vero di hadapan Reza. Ya Allah, ampuni hambamu yang penuh kehilafan ini. Batin Hana merasa bersalah. Mas, Hana bangkit dari sofa menghampiri Reza. Wanita cantik itu ingin menggenggam tangan Reza, namun pria tampan itu lebih dulu menarik tangannya. Lalu kenapa kamu tidak menikah dengan dia? Kenapa menikah denganku? Bukankah dia sangat baik dan dia juga idola teman-teman kamu? Reza bertanya, dengan nada yang sangat dingin membuat Hana terenyak mendengarnya. Bersambung. Terima kasih. Karya dari autor Kis, bab 29. Permintaan Reza. Dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Hana terperangah mendengar pertanyaan Reza. Dia tak menyangka suaminya akan semarah ini padanya. Mas, kenapa kamu gak nikah sama dia aja? Kenapa kamu malah nikah sama aku? Reza bertanya dengan nada yang semakin dingin. Pria tampan itu menatap tajam Hana, membuat wanita itu semakin merasa bersalah. Sebagai wanita yang paham agama, dia tahu betul apa yang dilakukan tadi salah. Mas, aku minta maaf. Hana menggenggam erat tangan Reza saat suaminya itu ingin melepaskan genggaman tersebut. Untuk apa minta maaf? Emang kamu salah apa? Reza membuang wajahnya ke arah lain, tak ingin menatap wajah memelas Hana. Dirinya merasa takut bila melihat wajah memelas Hana yang menggemaskan, membuat sisi kelakiannya keluar. Aku salah karena telah memuji pria lain di depan kamu. Aku salah karena tidak menjaga perasaan kamu. Aku juga salah karena tadi di mall tersenyum manis pada pria lain. Aku akui salah dan aku minta maaf. Maafin aku ya, Mas. Aku janji akan lebih menghargai kamu dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, yaitu memuji pria lain di hadapan kamu. Hana mengakui kesalahannya. Wanita cantik itu tak ingin lama-lama mengakui kesalahannya dan menunda-nunda minta maaf. Bila salah, maka akui dan segera minta maaf. Begitulah prinsip Hana. Cuma di hadapan aku. Lalu bagaimana kalau di belakang aku? Jangan-jangan nanti kamu malah muji si Vero itu di belakang aku, iya kan? Ayo jawab. Reza bertanya dengan nada dingin dan penuh penekanan. Hana hanya bisa menelan ludahnya kasar. Entah mengapa saat ini Reza terlihat seperti jaksa penuntut umum KPK dan Hana sebagai tersangka koruptor. Enggak, Mas, mana mungkin aku muji orang lain di belakang kamu, enggak penting. Sanggah Hana membuat Reza bernapas lega. Kamu gak marah lagi kan, Mas? Tanya Hana hati-hati. Siapa yang marah? Aku orangnya gak pernah marah. Balas Reza membuat Hana mengerucutkan bibirnya. Kalau gak pernah marah, terus tadi apa, Mas? Sungut Hana membuat Reza menghentikan baunya acuh. Reza beranjak dari sofa masuk ke dalam kamarnya. Pria tampan itu merasa sangat lega, karena Hana mau mengakui kesalahannya.
Ternyata Hana cukup gentle. Dia langsung meminta maaf padaku. Baru saja pria itu ingin membuka celananya, Hana masuk ke dalam kamar membuat pria tampan itu terpaksa mengurungkan niatnya. Mas, aku sudah minta maaf dan jawab pertanyaan kamu. Sekarang giliran kamu yang jawab pertanyaan aku. Ujar Hana dengan nada tegas menatap serius wajah tampan suaminya itu. Emang kamu mau tanya apa? Hana menatap lekat Reza. Siapa Amira? Oh. Reza hanya ber-oh saja membuat Hana mengernyitkan dahinya. Kok cuma oh aja sih, Mas? Aku itu mau kamu jelasin siapa Amira. Kenapa dia tiba-tiba datang dan menghina aku? Tanya Hana menuntut penjelasan pada Reza. Reza menganggukkan kepalanya, lalu dia menatap Hana serius. Seringai kecil membingkai wajah tampannya. Aku mau jawab. Asalkan kamu mau turuti permintaan aku. Ujar Reza membuat Hana melongo. Kenapa begitu, Mas? Tadi kamu tanya tentang Mas Vero, aku nggak pakai syarat seperti kamu. Langsung aku jawab kontan. Seharusnya kamu juga gitu dong. Jawab pertanyaan aku tanpa embel-embel syarat atau permintaan. Hana tak setuju membuat Reza mengedikkan baunya acuh tak acuh. Kalau kamu gak mau ya sudah. Aku gak bakal jawab pertanyaan kamu. Gampang kan? Reza berkata dengan nada santai membuat Hana membelalakan matanya. Wanita cantik itu merasa sangat kesal. Karena Reza sangat pandai mengambil keuntungan. Oh Hana, kamu tidak tahu kalau Reza adalah pebisnis handal. Yang pandai mencari keuntungan dan peluang dalam keadaan apapun. Dia sangat pandai bernegosiasi dengan teman bisnisnya. Termasuk kamu yang berstatus istrinya. Baik, aku akan turuti permintaanmu. Sekarang jelasin, siapa Amira? Tegas Hana membuat Reza bersorak dalam hati. Yes, kamu masuk dalam perangkap aku, Hana. Batin Reza bersorak riang. Amira adalah 30, pacar 2 jam Reza. Persembahan audio Tun, dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Amira adalah wanita yang pernah dekat dengan aku saat magang waktu kuliah dulu. Awalnya, aku kira hubungan kami sebatas teman saja. Tapi dia berharap lebih padaku. Dia bilang kalau dia suka sama aku. Terus Mas jawab apa? Tanya Hana tak sabar. Aku iyain aja, karena bertahun-tahun aku jomblo, dan penasaran gimana rasanya pacaran. Tapi 2 jam setelah kami pacaran, aku minta putus. Balas Reza polos dengan wajah dinginnya. Hana yang awalnya ingin marah dan mengamuk mendengar fakta Reza pernah pacaran pun langsung terkejut. Hubungan macam apa yang bertahan hanya 2 jam? Bahkan cinta monyet pun lebih awet daripada cinta Reza dan Amira. Putus? Kenapa kamu minta putus, Mas? Bukannya Amira itu cantik, seksi, dan pintar. Sangat cocok dengan kriteriamu. Hana bertanya dengan menggebu-gebu, karena merasa penasaran dengan kisah asmara masa muda suaminya itu. Bagaimana tidak? Orang tua Reza bilang bahwa Reza tidak pernah pacaran. Apa suaminya itu pacaran secara diam-diam? Reza menghela napas berat. Pria tampan itu pun menatap datar wajah cantik istrinya. Aku minta putus karena Amira maksa aku buat cipokan sama dia. Ujar Reza membuat Hana mengernyitkan dahinya. Cipokan itu apa, Mas? Tanya Hana tak mengerti. Wajar saja Hana tak paham. Karena dia hanyalah gadis desa yang dikurung dalam penjara suci pesantren. Wanita itu tak begitu paham istilah kata anak muda zaman seusianya. Cipokan itu ciuman pelukan, Han. Reza membalas dengan nada kesal. Wajah pria tampan itu merah merona bak kepiting rebus. Masih teringat dalam benak Reza saat masa magang dulu. Flashback. Amira merasa bahagia karena berhasil mendapatkan hati pria idola kampusnya. Wanita itu baru saja jadian dengan Reza. Sayang, anterin aku pulang ke kosan ya. Pinta Amira manja pada Reza yang sedang menyetir. Pria itu merasa risih saat mendengar Amira memanggilnya sayang. Reza baru pertama kali pacaran. Dia merasa asing dengan panggilan tersebut. Sebenarnya Reza tak merasa suka pada Amira. Dia mau menjalin kasih karena merasa penasaran bagaimana rasanya pacaran. Sebab banyak teman-temannya yang memiliki pacar dan bercerita tentang pacar mereka di tempat tongkrongan. Bahkan ada temannya yang begitu bangga mengatakan punya 3 pacar. Terlebih lagi, dia ingin membungkam mulut orang-orang yang mengatakan dirinya belok, karena tak pernah tertarik dengan makhluk yang bernama wanita. Padahal Reza tak mau pacaran karena larangan kedua orang tuanya. Kalau kamu sudah suka pada wanita, katakan pada papa dan mama, biar kami melamarnya untuk kamu. Jangan pernah menjalin hubungan di luar ikatan suci, apalagi sampai merusak anak gadis orang.
Karena zina itu hutang, dan hutang harus dibayar. Hari ini kamu merusak anak gadis orang, di kemudian hari anak gadismu yang akan dirusak orang. Itulah nasihat yang selalu dipegang teguh oleh Reza. Reza sadar dari lamunannya, keringat dingin mengucur di keningnya. Karena merasa telah melakukan dosa besar sebab telah melanggar larangan orang tuanya. Sayang, kok kamu keringetan? Amira ingin mengelap keringat Reza yang mengalir di keningnya. Namun pria tampan itu lebih dulu menghindar. Di mana kos kamu? Tanya Reza berusaha mengalihkan perhatian Amira. Pria itu buru-buru menghapus keringatnya. Dia masih takut bersentuhan dengan wanita lain yang bukan mahramnya. Jalan Ek-Ek dekat dengan restoran Cita Rasa. Balas Amira tersenyum penuh arti. Reza tak banyak menjawab. Pria tampan itu langsung melajukan mobilnya ke alamat kosan Amira. Amira melirik leher jenjang Reza yang tampak berkeringat. Fantasi liar telah tertata rapi dalam benaknya. Amira adalah wanita pergaulan benar. Dia merupakan seorang player wanita. Selama ini hanya Reza yang tak pernah tertarik padanya. Itulah sebabnya Amira berusaha mendekati Reza karena merasa penasaran dengan pria tampan yang berani menolak kecantikannya. Aku penasaran, bagaimana rasanya berciuman dengan bibir pria dingin sepertimu? Batin Amira tak sabar. Kita sudah sampai. Ujar Reza menyadarkan hayalan Amira. Ah iya, ayo masuk sayang. Aku akan membuat minuman hangat untuk kamu. Apalagi cuacanya lagi dingin begini. Sebentar lagi hujan turun. Minuman hangat pasti akan membuat kamu merasa jauh lebih baik. Ajak Amira tersenyum penuh arti.